Halo, selamat datang di FM Studio 21 Tutorial. Bareng saya Fahmi. Gak pakai lama, kita langsung aja yuk ke tutorialnya. Seperti biasa kita buka Adobe Illustrator, klik New File. Untuk width 1920 pixels, pixel ya, masih di pixel. Jadi kalau untuk ini bisa kita rubah nanti pas saat proses kerja. Dan high-nya di 1080 pixel. Orientation kita ambil yang ini aja. Tapi boleh sih kalau misalkan kalian mau ngambil yang ini. Untuk top, bottom, left, right, kita pilih 0. Color mode, of course, kita ambil RGB color untuk digital media. Dan CMYK itu untuk printable, ya. Kalau udah create, oke, di sini saya udah siapin satu gambar, yaitu, ya, Volkswagen ID Bus. Kita kecilin dulu. Oke, segini cukup. Ctrl 0, di sini nanti bakal muncul untuk shortcutnya ya. Jadi sebisa mungkin membiasakan tangan kirinya itu playable untuk klik sana klik sini. Jadi kalau misalkan di sini kan suka ada shortcutnya ya. P plus min shift C. Dan di sini kalau kita klik tahan, di sini ada T dan shift T. Begitu juga yang lain ya. Oke, langkah pertama kita mau bikin dulu bagian bannya. Klik L, ALT, zoom, scroll. Oke, kita pilih aja di sini kira-kira bagian sisi tengahnya. Bagian tengahnya. Oke. Wait. Ini opacity-nya kita turunin dulu deh. Biar kelihatan. Oke, kalau udah kita copy paste. Copy paste lagi. Dan copy paste lagi. Oke. Kita pindah ke belakang. Oke, kalau udah kita bikin bagian sini dulu ya. Kita ambil pen tool. Kita ambil bagian sisi yang paling dalam nih. Kalau misalkan kita hide, kita bikin bagian yang ini. Oke. Jadi bukan yang ini ya. Ini nanti afternya. Kita bikin dari sini aja. Nah, kenapa saya ngasih setinggi ini? Karena nanti dia bakal ada sisi potong. Jadi overlap sama si lingkaran ini. Ya, jadi nggak posisinya nggak di sini, tapi di luar lingkaran karena nanti kita bakal potong. Oke, kita hide lagi. Ini opacity kita turunin dulu biar kelihatan. Oke, segitu cukup. Kemudian klik A atau direct selection tool, kita pilih titik bagian sini. Kira-kira aja. Oke. Tambahin opacity-nya biar kelihatan. Yap, kalau udah pilih objek, repeat, radial. Di sini pilih 5 karena dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Pilih 5. Kemudian posisi kita simpan di center. Oke, kira-kira aja. Sip. Kalau udah, klik objek, expand. Biar si objeknya jadi misah satu-satu nih. Kalau ini kan dia kita masih bisa atur-atur ya. Makanya pastiin dulu ini posisinya udah benar. Kalau udah, kita expand, klik OK. Ya. Jadi ini udah bisa editable lagi.
Kita munculin lagi si bagian ininya, peleknya. Kita copy paste dulu. Kecilin ke bagian yang paling dalam. Oke, kira-kira sini. Nah, terus klik shift, pilih circle yang tadi. Jadi ada dua nih, ya. Di sini ada Pathfinder. Pilih yang kedua. Nah, kalau misalkan kalian nggak ada Pathfinder di sini, kalian bisa klik window, terus di sini ada Pathfinder atau Shift Ctrl F9, ya. Pilih yang kedua. Kalau udah, kita balik ke sini lagi nih. Ya, kita double klik masuk ke grupnya. Kita copy aja yang ini. Terus Ctrl Shift V, ya, atau Ctrl F. Nah, pertanyaan ya, kenapa harus pakai Shift terus V? Kenapa nggak Ctrl C terus Ctrl V? Karena kalau misalkan kita Ctrl C terus Ctrl V, otomatis dia ada di tengah sini, plek, ya. Makanya kenapa harus ada Shift-nya atau nggak Ctrl F, biar posisinya tetap sama di sini, like that, ya. Oke, kita lanjut. Kecilin, kita ambil bagian yang dalamnya. Nah, kalau misalkan kurang yakin, kita hide dulu, ya. Kita ambil bagian yang dalam sini. Ups, kita ambil bagian yang dalam sini. Kalau perlu di adjust lagi boleh. Oke, segini cukup ya. Ya. Caranya sama kayak tadi. Objek, repeat, radial. Pilih 5 karena di sini ada 5 sisi. Oke, kita buka semuanya. Bagian yang nggak penting kita hide dulu aja. Oke, kita posisikan di tengah sampai ada titik intersect atau nggak center. Kalau udah, kita sesuaiin lagi, kita adjust lagi. Kita fokus ke bagian atas saja, karena nanti bagian lainnya dia bakal ngikutin kok. Oke, kalau udah yakin, kita lepas. Sip. Masih sama, objek, expand, oke. Ya. Nah, lanjut lagi nih. Kita bikin circle lagi nih. Atau enggak kita ambil dari sini aja deh. Ctrl C, Ctrl C, V. Oke, Ctrl C, Ctrl C, V lagi. Kita bagian luarnya. Ini kita pindahin ke belakang. Kita blok dua-duanya ini. Jadi kalau misalkan kita blok dua objek, otomatis si Pathfinder yang tadi bakal muncul sendiri di sini. Ya. Jadi kalau misalkan udah klik tapi wah, Pathfindernya mana? Itu karena belum klik satunya lagi. Oke. Oke, kita bakal fokus ke bagian yang kecil dan bagian yang ini. Ya. Ini kita hide dulu aja. Jadi kalau misalkan kliknya aktif, dia bakal kelihatan dari sini. Ya. Oke. Ini kita blok semuanya. Kemudian di sini ada shape builder. Kita klik. Tinggal drag aja, jangan sampai ke atas ini, nanti dia nyambung juga nih, ya. Oke, udah. Ini masih otomatis ngegroup ya. Jadi Ctrl Shift G atau klik kanan ungroup. Oke, bagian luarnya udah selesai. Kita hide dulu, kita munculin bagian yang tadi. Ini juga caranya sama, shape builder. Oke, ini udah langsung ya, nggak harus kita ungroup lagi. Sip. Jadi udah ada dua bagian. Nah, sekarang kita masuk ke bagian logo. Untuk logo, ini bisa kita custom bikin sendiri, tapi biasanya kalau logo itu sudah ada logonya di Google. Jadi kita cari aja di Google ya. Nah, kita pilih yang ini aja. Klik kanan langsung di sini, copy image. Jadi nggak harus di save image lagi. Copy aja. Kita balik ke Illustrator, kemudian Ctrl V. Oke, jadi udah otomatis ya. Kita Ctrl V di sini udah langsung ke paste.
Oke, kita kecilin. Yap. Nah, di sini kalau misalkan layernya aktif, ada quick action. Di sini ada image trace. Kita klik image trace. Kemudian kita pilih black and white logo. Oke, tahap 1. Kemudian tahap 2-nya expand. Karena di sini nggak sedikit juga nih yang udah klik, tapi kok ini masih belum editable. Yes, karena harus kita klik dulu expand-nya. Kita memastikan dulu di bagian ininya betul atau enggak. Kita pilih yang black and white. Barangkali kita mau rubah lagi, ya kan? Jadi klik expand, baru deh. Di sini udah jadi vektor, ya. Nah, di sini otomatis dia ngegroup. Jadi kita ungrouping dulu, biar kelihatan di sini aja. Kita ungrouping, Ctrl Shift K. Kita hapus bagian yang putihnya aja. Oke. Jadi gitu ya untuk nge-tracing. Nah, untuk bagian ini kita copy paste. Terus kita kecilin, kita ambil bagian sini, jadi ada 2. Kita pathfinder. Nah, untuk bagian ini kita hapus aja karena udah ada logonya. Oke. Ini kita samain pakai eyedrop tool ke yang ini. Oke, ini sekarang opacity kita bisa naikin. Oke. Ini stroke-nya kita rubah aja ke bagian yang luar. Ya. Tadi soalnya dia posisinya defaultnya ada di sini. Jadi kelihatan kurus. Kita pindahin ke sini ya. Oke. Kita naikin aja ke 100%. Ini juga yang ini 100%. Lanjut ke bagian luar. Di sini. Karena bagian sini belum, kita copy aja, copy paste, kita kecilin, kita pindahin ke belakang. Oke. Ini sementara kita kasih warna hitam aja dulu. Kita ambil garis aja, stroke, kita buat di sini. Tebelin sekitar 2 points. Caranya masih sama, pakai objek, terus repeat, radial. Kita pindahin dulu, kita pindahin dulu ke bagian tengah. Oke, lihat, nah, center. Bukan ini, yang ini. Oke, ternyata centernya bukan di situ. Kita adjust lagi aja. Yap. Kalau udah, ini bisa kita multiply ke misalkan 10. Ya, buat kita ambil garis-garis bagian luarnya nih, atau tambah 10 deh, jadi 90. Sebenarnya ini bisa aja sih kalau misalkan nggak harus dirubah lagi ke di expand lagi ya. Cuman nggak tahu kenapa saya lebih suka expand aja biar nggak rubah-rubah lagi sih posisinya. Ya. Nah, terus kita ambil bagian yang paling luar, ya. Ambil paling luar. Kita buka dulu layarnya. Kita copy paste. Nah, ada layer sini ya, dan ini posisinya ada di bawahnya. Jadi kita masking. Kita klik bagian luar sini, kita klik bagian ban ini, terus sama garisnya, klik kanan, make clipping mask. Jangan salah ya. Jadi posisi yang kita mau masking ini ada di belakang objek si maskingnya. Oke. Jadi jangan posisinya dia ada di atas ini, itu nggak bisa. Ntar malah si yang bundar ini ke masking, tapi nggak mungkin juga sih. Oke, klik kanan, make clipping mask. Nah, kalau misalkan masih belum yakin, kita pindahin aja lagi. Oke. Ini opacity kita naikin, dan warnanya kita buat
agak gray. Untuk bagian sini juga kita maksimalin. Kita ambil warnanya agak gelap. Oke. Kalau kalian lebih suka detail di akhir atau detail di awal? Kalau saya lebih suka di awal. Jadi biar pastiin dulu nih. Ini udah oke atau belum, ya. Tapi bebas kalian mau nanti kalau misalkan bikin gua ntar aja terakhir deh. No worry. Ya, bebas aja. Kita geser dulu. Nah, ini biar nggak pindah-pindah kita lock aja ya. Oke. Di sini saya bakal bikin lingkaran lagi. Kemudian fill-nya dihilangin. Bagian sini dibuat putih. Stroke-nya dinaikin. Oke, kita turunin lagi. Ini kita mau bikin highlight-nya. Pencet C, klik C atau cut. Kita klik bagian sini, kita klik bagian sini kira-kira aja. Dan sini juga. Ini dan ini. Nah, untuk bagian bawahnya kita hapus. Kita hapus. Nah, selanjutnya ya, biar ini nggak ngotak banget, kita pilih yang capsnya di bulat. Bulat. Oke, terus bagian ini kita copy paste lagi. Kita buat agak kecil. Segini cukup. Kita pindahin ke paling bawah. Ya. Nah, untuk yang bagian sini kita buat agak sedikit lebih gelap. Oke, segini cukup. Dan di sini stroke-nya kita hilangin. Nah, jadi ada efek hitam di sini. Ini opacity kita turunin. Ini opacity kita turunin. Ini klik sini. Kita turunin juga. Oke. Nah, di sini kita kira-kira aja ambil warnanya. Oke, di sini kayaknya saya masih berasa kurang ya. Kita pilih width tool. Nah, tapi di sini kita harus kasih titik dulu. Baru kita pilih width tool. Oke, bagian ini juga. Oke. Biar agak lebih detail kita tambahin di sini deh. Kalau misalkan nggak yakin, bikin langsung dari sini aja. Kita ikutin shape-nya. Oke. Kita ambil warna yang sama dulu. Kita pilih ke sini. Oke, ini kita ambil bagian yang agak light. Kita bikin lagi buat nutupin bagian bawahnya. Kita pindah ke belakang, kita block, kita pindah ke belakang lagi. Oke, jangan lupa kalau buat shadow atau highlight kita nggak usah pakai stroke lagi ya. Kalau misalkan mau disesuaikan lagi boleh. Oke, segitu cukup. Kalau misalkan kalian mau lebih detail lagi, itu boleh. Intinya sih jangan gampang puas ya sama hasil yang udah kita bikin. Tapi kalau misalkan dikejar deadline ya sesuaikan dengan waktunya aja lah.
Nah, sebelah sini masih ada nih buletan nih di sini nih, ya. Kita tambahin detail di sini. Ini kita ubah warnanya agak sedikit terang. Segini cukup. Ini kita copy paste. Kita ambil bagian sini. Kita pilih yang ketiga. Kita ambil warna yang ini ya. Oke, kalau udah pindahin ke belakang. Dan kita tambah lagi, copy paste lagi di sini. Gedein sedikit aja. Kita pindahin ke belakang lagi. Pilih warna yang gelap. Kita ambil aja lingkaran dari sini. Kalau misalkan ada yang bilang, wah kayak bikin kayak gini lama banget. Ya, inilah prosesnya. Dibilang mudah, enggak juga. Dibilang sulit, enggak juga. Yang penting kita nikmatin prosesnya aja. Oke. Yap, kalau udah ngerasa cukup, oke. Kita grup lagi. Kita pindahin ke depan. Nah, kalau ini udah, kita tinggal copy paste aja nih. Klik, tahan Alt, dan Shift. Kita lanjut ke shape-nya, ya. Ini bakal saya cepetin. Kita bikin outline luarnya dulu aja ya. Nah, tips buat kalian, kalau misalkan kita pakai freestyle kayak gini, pakai pen tool, usahain jangan terlalu banyak titik. Usahain bikin jauh-jauh biar lebih smooth hasilnya. Oke. Nah, kalau udah, yang lingkaran ini kita pindahin ke paling depan. Kita klik sama ini juga, kita pathfinder bagian 2. Oke, jadi kayak begini. Nah, untuk detail yang lainnya kita sesuaikan lagi. Nah, kita bakal fokus ke bagian atas dulu deh, ya, bagian yang warna putih. Oke, ini udah ada dua sisi, ya. Kita pakai shape builder, kita ambil dua objek ini, klik shape builder, kita cut. Untuk bagian ini kita hapus. Jadi udah ada dua bagian terpisah, ya. Opacity kita turun lagi. Yang terpisah, ya. Kita bisa klik bagian sini, ini, dan ini. Jadi ada tiga parts. Klik shape builder, klik bagian sini. Nah, kalau misalkan pakai shape builder, memang kita bakal kehilangan image aslinya. Jadi lubang-lubang gini, ya, bakal terpisah-pisah. Kecuali kalau misalkan kalian mau bikin, saya nggak mau ada potongannya di sini, misalkan ya, itu bisa banget dengan cara kita copy aja bagian sini, copy paste, terus ini dipindahin ke paling depan, ya, jadi posisi layarnya ada di depan. Kita ambil yang udah kita paste tadi, kita blok, nah baru kita potong, plak, gitu. Ini masih tetap ada, ya. Itu bebas, balik lagi ke kalian mau pakai cara yang mana. Oke, lanjut.
Oke, bagian sini. Kita buka layar. Nah, yang apa gambar tadi kita lock, kita open dulu. Kita duplicate ke bawah aja deh. Nah, jadi di sini ada dua gambar mobil. Untuk gambar ini kita lock, tapi kita hide. Ini nggak usah kita lock, ya. Sekarang kita coloring. Pakai eye drop tool. Ambil sisi yang tengah-tengah. Jadi nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang. Kita grouping dulu semuanya kecuali ban. Ya, kita grouping Ctrl G. Terus kita munculin yang gambar di belakang ini tadi. Yang ini opacity kita turunin. Ya. Nah, biar kita detailingnya enak nih. Kita bikin stroke aja. Pindahin ke stroke. Lanjut ke sini. Sip. Sekarang tinggal kita bagian-bagian detailingnya. Nah, ini tetap kita opacity turunin dulu. Kita fokus buat ke bagian highlight ya, yang warna biru. Ini penting banget kalau misalkan kita ngikutin biar hasil akhirnya juga bisa lebih oke. Nah, kalau misalkan ada case kayak begini, jadi udah terlanjur bikin panjang, terus kalau misalkan mau dibikin di sini malah dia bengkok, nggak apa-apa, kita klik dulu aja. Nah, ini kita pencet ALT, kita geser, baru kita lanjut lagi. Oke, kita bikin overlap ke sini. Sip. Nah, kita mau ngambil bagian sini aja. Kita klik Direct Selection Tool. Klik Ctrl C, Ctrl C V, potong. Ya. Stroke-nya kita hilangin. Oke. Dan di sini kita buat agak lebih terang ke sini. Oke, kita cut, kita masuk ke grupnya. Plok. Tempel. Oke, bagian sini ketutupan. Kita mundurin ke belakang. Ya, ini kayaknya kita nggak harus pakai ini deh. Dan untuk bagian dalam stroke-nya satu cukup. Kita buat rounded. Oke. Lanjut ke bagian bawah.
Oke, kita ambil bagian sini, Ctrl Shift V, kita potong. Caranya masih sama ya kayak tadi ya. Oke, untuk bagian atas ini juga harus kita kasih juga nih highlightnya ya. Seperti tadi, kita turunin dulu, kita fokus ke highlight. Kalau udah, stroke-nya kita hilangkan. Buat warna putih, kita cut, masuk ke grupnya. Ups, bagian sini simpan ke depan. Oke, kita volume ke 100. Oke, sekarang bagian lampu. Oke, kita ambil bagian sini, grouping, Ctrl X, kita paste di dalam. Ini juga. Ctrl X, copy di dalam. Yap, tinggal sentuhan terakhir, bagian bumper. Kalau kamu misalkan mau ditambah-tambahin lagi, itu better banget ya. Jadi kalau misalkan lebih ke detail-detailnya lagi, hasilnya juga bakal lebih bagus. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita kasih shadow. Iya, shadownya kita nggak usah pakai stroke lagi. Dan di sini ada appearance, atau kalian bisa klik di sini appearance shift F6. Di sini kita tambahin ini. Ini udah ada. FX, stylish, blur, Gaussian blur. Klik OK. Kita buka lagi yang tadi, ini kita hide aja. Oke, bagian sini kita belum tambahin. Munculin lagi. Ini sebenarnya kalau misalkan apa namanya kalian bikin kayak begini terus kalian sell di microstock bisa banget, tapi jangan lupa logonya jangan dibawa ya. It's oke, kita grouping, kemudian kita kasih background, simpan di belakang. Ini karena ada dual tone kayak begini, kayaknya lebih oke kalau misalkan kita bikin dual tone juga. Kayaknya kurang ya. It's okay ya kalau misalkan apa namanya rubah-rubah konsep lagi, karena kita mau cari hasil yang terbaik.
Kita kasih gradasi oke kali ya. Bam. Yap, dan inilah hasilnya. Volkswagen ID Bus. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat buat kamu. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan atau request tutorial lainnya, tulis saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Salam FM Studio 21.